Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Nabraya, salam kebajikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anak Agung Bagus Alamsa, SEMSI, selaku dosen pengampu mata perkuliahan manajemen strategi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang akan menonton tayangan video ini. Baik, kami dari kelompok 8 akan presentasikan tentang matriks. Nah, sebelum lanjut presentasi, izinkan kelompok kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nita Dewi dengan NPM 296. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratih Rayanasa dengan NPM 2021321294. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Dian Cahyani dengan NPM 298. Perkenalkan, nama saya Madelia Indah Selasih Rahayu dengan NPM 202132121301. Perkenalkan, nama saya Niko Mandinda Maheswari Putri dengan NPM 293. Perkenalkan, nama saya Fitri Mutiasari dengan NPM 330. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai matrik IFAS. Matrik IFAS adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal organisasi, yaitu kekuatan atau strengths dan juga kelemahan atau weakness. Analisis ini membantu organisasi memahami aspek internal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan strategisnya. Langkah-langkah dalam matrik IFAS yang pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan utama organisasi yang relevan dengan tujuan strategis. Yang kedua, beri bobot setiap faktor 0-1 berdasarkan tingkat pentingnya dengan total bobot sama dengan 1. Yang ketiga, nilai setiap faktor 1-4 berdasarkan kinerjanya, dari sangat lemah hingga sangat kuat. Yang keempat, hitung skor total dengan mengalihkan bobot dan nilai untuk setiap faktor, lalu dijumlahkan. Yang kelima, analisis skor total untuk memahami kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun contoh dari matrik IFAS dapat dilihat pada tabel, yang dimana faktor internal yaitu yang pertama ada reputasi merek dengan bobot 0,2, nilai 4, skor 0,8. Yang kedua ada inovasi produk 0,15 dengan nilai 3, skor 0,45. Yang ketiga ada efisiensi operasional dengan bobot 0,25, nilai 2, dan skor 0,5. Yang keempat ada sistem distribusi dengan bobot 0,2, nilai 3, dan skor 0,6. Yang kelima ada kualitas SDM dengan bobot 0,2, nilai 4, dan skor 0,8, yang dimana totalnya bobot 1, nilai 0, dan juga skor 3,15. Dengan skor total 3,15, organisasi berada pada posisi yang cukup kuat secara internal. Namun, perlu diperhatikan faktor-faktor dengan skor rendah, seperti efisiensi operasional, yang membutuhkan perbaikan untuk memperkuat kinerja internal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini ada matrik EVAS. Matrik EVAS adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal yang memengaruhi organisasi, yaitu peluang dan ancaman. Matrik ini memberikan pemahaman tentang dinamika pasar, perubahan lingkungan eksternal, serta tantangan yang perlu diantisipasi. Di sini ada langkah-langkahnya. 1. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal dari lingkungan makro dan industri yang relevan. 2. Dari bobot setiap faktor 0,1 sesuai tingkat pengaruhnya dengan total bobot sama dengan 1. Yang ketiga, nilai setiap faktor 1-4 berdasarkan kemampuan organisasi memanfaatkan atau mengantisipasinya. Yang keempat, hitung skor dengan mengalihkan bobot dan nilai untuk setiap faktor, lalu jumlahkan. Yang terakhir, analisis sektor total untuk memahami peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Baik, di sini ada contohnya, contoh matrik EVAS. Contohnya faktor eksternal, bobot, nilai, dan skor. Dengan skor bobot 2,25, organisasi memiliki posisi eksternal yang menantang, di mana ancaman lebih signifikan dibandingkan peluang yang tersedia. Faktor seperti masuknya pesaing baru dan ketidakstabilan ekonomi memerlukan perhatian khusus.
Sementara peluang seperti pertumbuhan pasar harusnya dimanfaatkan dengan strategi yang lebih agresif. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang matriks BCG, di mana matriks BCG adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk menilai portofolio produk atau unit bisnis berdasarkan pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar, di mana matriks ini membantu organisasi mengalokasikan sumber daya dan menentukan prioritas strategi untuk setiap unit bisnis. Nah, matriks BCG ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kuadran bintang atau star. Nah, kuadran bintang mencakup produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar tinggi di industri yang sedang berkembang pesat. Terus yang kedua yaitu kuadran tanda tanya atau question marks, di mana kuadran tanda tanya mencakup produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar rendah namun berada di industri dengan pertumbuhan pasar yang tinggi. Terus yang ketiga yaitu kuadran sapi perah atau case cows, di mana kuadran sapi perah berisi produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar tinggi di industri yang sudah matang dan memiliki pertumbuhan pasar rendah. Terus yang keempat yaitu kuadran anjing atau dogs, di mana kuadran anjing mencakup produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar rendah dan berada di industri yang juga memiliki pertumbuhan pasar rendah. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai matrik GE. Matrik GE atau juga dikenal sebagai matrik McKinsey merupakan alat analisis yang lebih komprehensif daripada matrik BCG. Metrik ini digunakan untuk menilai portofolio bisnis berdasarkan 2 dimensi, yaitu kekuatan bisnis dan daya tarik pasar. Kemudian, metrik GE ini memiliki 9 kuadran yang menggambarkan kombinasi antara 3 tingkat kekuatan produk dan 3 tingkat daya tarik. Adapun kuadran yang pertama yaitu kuadran kanan atas, yang dimana investasi dan pengembangan untuk ekspansi di pasar yang sangat menarik. Yang kedua itu ada kuadran tengah atas, memaksimalkan keuntungan dengan strategi selektif di pasar yang menarik. Yang ketiga itu ada kuadran kiri atas, yang dimana divestasi atau pemanenan untuk meminimalkan risiko di pasar yang menarik. Yang keempat itu ada kuadran kanan tengah, yang dimana kuadran ini fokus pada investasi untuk memperluas keunggulan kompetitif. Yang kelima itu ada kuadran tengah-tengah. Kuadran ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan sambil menjaga efisiensi operasional. Yang keenam itu ada kuadran tengah, yang dimana divestasi atau pemanenan untuk mengurangi exposure di pasar kurang menguntungkan. Yang ketujuh itu ada kuadran kanan bawah, yang dimana investasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang kedelapan itu ada kuadran tengah bawah, yang dimana divestasi atau pemanenan di pasar yang tidak menarik. Dan yang terakhir itu ada kuadran kiri bawah, yang dimana divestasi atau penghentian karena prospek buruk di pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu matrik grand strategi. Matrik grand strategi adalah alat yang digunakan untuk merumuskan strategi jangka panjang berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu pertumbuhan pasar dan posisi kompetitif organisasi, yang dimana terdiri dari 4 kuadrat yang menggambarkan berbagai pilihan strategi yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar. Kedua yaitu strategi diversifikasi. Perusahaan ini di kuadrat ini menghadapi pasar dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, namun memiliki posisi kompetitif yang relatif lemah. Dalam kondisi ini, perusahaan harus mencari cara untuk memperbaiki posisi kompetitifnya dengan melakukan diversifikasi. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau produk dan mengembangkan sumber pendapatan yang lebih stabil. Yang ketiga yaitu strategi defensif. Untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif yang kuat tetapi beroperasi di pasar yang pertumbuhannya rendah, strategi yang direkomendasi adalah defensif. Perusahaan harus melindungi posisi yang sudah ada dengan memperkuat merek dan mempertahankan pangsa pasar melalui efisiensi biaya, pelayanan pelanggan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas
produk atau layanan. Yang keempat yaitu strategi rasionalisasi. Pada kuadrat ini, perusahaan berada di pasar dengan pertumbuhan rendah dan posisi kompetitif yang lemah. Strategi yang tepat adalah rasionalisasi yang melibatkan pengurangan skala operasi, konsolidasi sumber daya, dan pemotongan biaya untuk memperbaiki efisiensi dan mengurangi kerugian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat analisis yang menggabungkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal, peluang dan ancaman untuk membantu perusahaan merumuskan strategi yang efektif. Matriks ini memberikan 4 kombinasi strategi yang dapat diterapkan berdasarkan interaksi antara faktor internal dan eksternal. Ada 4 strategi utama yang dihasilkan oleh matriks SWOT menurut Setiawan 2022, yaitu yang pertama SO, Strengths Opportunities. Strategi SO berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Dalam strategi ini, perusahaan memanfaatkan segala keunggulan yang dimiliki seperti sumber daya, teknologi, dan merek yang kuat untuk meraih peluang di pasar yang menguntungkan atau yang berkembang. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memaksimalkan potensi dan menciptakan posisi yang lebih kuat dengan cara memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan eksternal. Yang kedua ada WO, Weakness Opportunities. Strategi WO berfokus pada upaya untuk mengatasi kelemahan internal perusahaan sambil memanfaatkan peluang eksternal. Perusahaan yang berada pada posisi ini mungkin memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan sumber daya atau kekurangan dalam kompetensi tertentu. Namun, pasar masih menawarkan peluang yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada ST atau Strength Street. Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengatasi atau mengurangi ancaman eksternal yang dihadapi. Dalam strategi ini, perusahaan memanfaatkan keunggulan kompetitifnya, seperti keunggulan teknologi, hubungan pelanggan yang kuat, atau keunggulan biaya, untuk melindungi dirinya dari ancaman yang muncul di pasar, seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau resesi ekonomi. Selanjutnya yang terakhir ada WT atau Weakness Street. Strategi WT berfokus pada upaya untuk mengurangi kelemahan internal perusahaan dan menghindari atau mengatasi ancaman eksternal. Perusahaan yang berada pada posisi ini harus berusaha keras untuk memperbaiki kelemahan yang ada sambil memitigasi ancaman dari luar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan dalam presentasi tadi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.